Assalamualaikum, gimana kabarnya? Masih pada diet kan? Semoga selalu semangat dan selalu sehat ya, biar dietnya lancar. Lewat video ini aku mau sedikit sharing pengalaman diet Katia Aristia yang aku jalanin aja ya, versi tubuh aku, dan sekarang total aku udah turun sebanyak 19 kilo dalam waktu 4 bulan. Hitungan aku tuh 4 bulan sih, karena start diet ini tuh tanggal 8 September 2020. Terus aku juga di bulan keempat ada rest-restnya gitu. Jadi total konsisten itu 3 bulan 2 mingguan. Dan berat badan aku udah nyampe target yang aku mau. Target aku tuh di 55 kilo dan sekarang aku ada di 55 kilo. Kalau lihat pipi sih belum ada begitu banyak perubahannya, karena aku tipikal pipinya yang cabi-cabi gitu. Please yang ngatain aku masih tembem, ya ini bawaan dari lahir kayak gini pipinya, jadi ya nggak begitu kelihatan di pipi aku. Jadi kalau gendut pipi aku tuh gini, kecil juga gini gitu. Yang aku senang tuh berat badan 55 kilo ini, jadi berat badan aku pas zaman-zaman kuliah, zaman-zaman sebelum nikah, zaman-zaman sebelum punya Rakana. Seneng banget, gak nyangka, karena semua baju yang dulunya nggak cukup jadi cukup, tapi sekarang banyak baju yang kedodoran gitu, jadi pada kegedean bajunya. Tapi nggak apa-apa, tetap disyukurin karena aku tetap berterima kasih sama badan, mau diajak bekerja sama, diajak berjuang menurunkan berat badan. Respon tubuh aku alhamdulillahnya baik-baik aja. Semoga selalu sehat, karena niatnya diet ini juga pengen sehat, terus pengen BB ideal lagi, dan aku juga punya tujuan lain, pengen bisa hamil lagi. Diaminin ya, semoga aku bisa segera punya anak kedua. Dan berhubung udah banyak banget yang tanya, sekarang kalau udah berat badannya mencapai target, aku masih diet atau enggak? Terus cara jaganya supaya nggak naik lagi berat badannya gimana? Oke, nah jadi di berat badan 55 kilo ini, aku sekarang udah nggak diet, tapi aku tetap minum 3 liter setiap hari. Terus aku juga tetap jalan 45 menit. Tapi kalau untuk makanan yang aku konsumsi, emang aku sekarang lagi sedikit bandel. Aku udah bilang sih di story Instagram aku, kalau diet ini tuh bukan untuk sekedar menurunkan berat badan, tapi kita jadikan untuk pola hidup lebih sehat. Kenapa? Karena tanpa tepung, tanpa gula, tanpa santan, tanpa minyak, itu bener-bener luar biasa banget. Yang aku rasain aja sih ini kayak banyak banget perubahan yang aku rasain gitu. Tapi bukan berarti sekarang karena tetap gak konsumsi tepung, gula, santan, minyak ya. Aku tetap konsumsi tapi dengan batas wajar aja. Yang sedang-sedang aja lah, yang wajar-wajar aja, yang tidak berlebihan. Nah, tadi aku udah open Q&A sih di Instagram. Berhubung aku sekarang udah 55 kilo, terus banyak banget juga yang nanya gimana cara ngejaganya supaya berat badan gak naik, gimana berat badannya biar gak turun terus. Terus banyak sekarang makannya kayak gimana gitu. Dan aku udah pilih sih pertanyaan-pertanyaan yang mewakili teman-teman di Instagram. Jadi ini gak akan aku bacakan semua pertanyaannya. Jadi aku kelompokin aja yang mirip-mirip gitu, kelompokin aja yang mirip-mirip supaya gak jadi berulang gitu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan pertama itu dari Kak Pebiliana. Kak, diet ke dokter juga nggak, apa ikutan Katia aja? Aku dietnya hanya ngikut-ngikut pola sehatnya Katia ya teman-teman, yaitu aku jalan 45 menit setiap hari non-stop, tanpa capek, tanpa lelah, tanpa ngos-ngosan, jalan santai, jangan sampai mengeluarkan keringat kalau bisa. Waktunya juga bebas, bisa di mana aja, di dalam rumah, di luar rumah, kapanpun juga bisa, boleh siang hari, boleh malam hari, dan boleh sore hari. Nah, jadi selama diet ini aku nggak ada pantauan dokter, jadi bener-bener hanya mengikuti pola sehatnya Katia aja. Aku sesuaikan dengan yang aku butuhkan gitu. Jadi aku nggak lewat dokter. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Febriana Iradewi. Butuh waktu berapa lama Kak? Terus BB awal berapa? Sebetulnya kalau waktu berapa lama aku nggak bisa tentuin ya, tapi diet ini minimalnya itu 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Supaya tubuh kita itu kayak sudah bisa menyesuaikan dengan porsi makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau nggak salah nanti ketika kita nggak diet ini, naiknya tuh nggak drastis banget gitu. Jadi nggak yang langsung naik banget berat badannya. Jadi intinya diet ini minimalnya itu 2 bulan, tapi kalau berapa lamanya
mungkin sesuai target teman-teman aja. Aku juga niatnya cuma pengen 2 bulan, tapi karena target aku belum nyampe waktu itu jadi 4 bulan. Nah, total aku tuh diet ini tuh sekarang 4 bulan, jalanin diet ini tuh udah 4 bulan, dan berat badan awal aku itu 74 kilo, sekarang udah di 55 kilo. Berat badan aku tuh sekarang balik lagi ke berat badan ABG sebetulnya, tapi aku bukan ABG sekarang. Oke. Dari Kak Rashidah Siti Bima 05. Kendala aku ngejalanin diet ini susah buang air besar dan alergi ayam, ikan laut gimana dong Kak? Oke, jadi aku nggak ngalamin yang namanya susah buang air besar di diet ini, tapi rata-rata teman-teman yang jalanin pola ini pada cerita ke aku di DM susah buang air besar. Kalau lihat Katia, salah satu yang mungkin dibilang susah buang air besar, tapi selama tidak mengganggu, itu nggak apa-apa. Kalau yang aku simak menurut perjelasan Katia, selama tidak mengganggu nggak apa-apa. Cuman aku ada tips sih. Jadi setiap bangun tidur itu aku pasti selalu minum dulu gitu, minum. Nah, jadi kayak seolah untuk ngedorong aja gitu, dorong buang supaya bisa buang air besar. Sama kalau bisa snacknya itu harus yang mengandung serat kayak buah pepaya. Terus ini pertanyaan dari Kak Rashidah itu, kendalanya itu alergi ayam dan ikan laut juga. Nah, cari protein lain pengganti ikan dan ayam. Aku konsumsi protein itu nggak hanya ayam. Aku juga masih makan tahu, makan tempe, tapi dengan jumlah porsi yang sama. Itu yang aku konsumsi dengan jumlah porsi yang sama. Terus cara masaknya. Cara masaknya itu bener-bener yang tanpa tepung, tanpa gula, tanpa minyak. Bisa aku juga masak beberapa kali tahu, tempe, bacem, tahu yang dibakar, kayak gitu. Sebetulnya ya nggak pergi ke dokter, kan bukan pasien dokter ya, jadi itu ngikutin aja sesuai kebutuhan kita, jadi jangan maksain. Jadi cari makanan yang memang cocok untuk tubuh kita. Kayak aku nggak terlalu suka nih makan roti gandum, jadi aku nggak makan, aku ganti roti gandum dengan makanan yang lain gitu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Nopriani Nopri. Teh, kalau minum kopi diet masih pakai ngemil biskuit gak? Kopi dietnya yang gimana? Jadi kopi diet itu ada yang kopi hitam pakai gula doang, atau kopi diet kekinian. Kalau aku minum kopi, pasti kopi diet kekinian. Minumnya itu aku pasti di jam cemilan, tapi nggak ada tambahan lain lagi. Jadi cuman kopi kekinian. Jadi cuman kopi kekinian aja yang aku konsumsi. Nah, kalau misalkan kopi hitam ditambah gula diet itu, setahu aku minumnya bebas ya. Karena ini juga ada yang nanyain minumnya kapan aja. Jadi kalau misalkan kita konsumsi kopi hitam tambah gula diet itu bebas, minumnya kapan aja. Cuman aku sih lebih nyaranin jangan terlalu berlebihan juga. Ya gitu, tiap minumnya minum kopi gitu. Dan sama kayak teh. Nah, ini juga ada yang tanya kapan makan biskuitnya. Jadi makan biskuit itu aku di jam cemilan. Nah, aku tuh sebetulnya udah 2 kali ganti jam makan, karena jam makan itu sebetulnya kita yang atur sendiri ya. Gak harus sama dengan orang lain, mentang-mentang si ini dietnya makannya itu jam 8, jam segini, terus ikutin. Enggak. Jadi jam makan itu silahkan atur dengan kebiasaan kita, dengan aktivitas kita. Kalau disamain, karena kan aktivitas tiap orang itu beda-beda. Tapi berhubung aku sekarang udah di 55 kilo, aku sekarang lagi bebas ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang banyak banget di sini ditanyakan dari KML Denita. Pernah nggak stuck berat badannya teh pas diet? Kenapa? Pernah. Pasti semua yang jalanin diet ini ngalamin stuck ya. Bisa karena lagi haid, bisa karena nyomot-nyomot, bisa karena badannya itu kayak udah menyesuaikan dengan porsi makanan yang kita makan. Mungkin teman-teman berpikirnya, aku jalanin diet ini lancar gitu ya, 4 bulan bisa turun 19 kilo. Enggak ya, aku juga bener-bener ngalamin yang namanya stuck, ngalamin yang namanya berat badan itu tiba-tiba naik lagi, padahal makanan aku sama seperti sebelumnya gitu. Tapi yang namanya diet itu kan sering aku bilang, sering aku jelasin, diet itu butuh konsisten, butuh niat, dan butuh kesabaran. Kenapa kita harus sabar sih? Ya ini untuk menghadapin si stucknya. Sabar dulu gitu. Di balik stuck itu pasti ada penurunan berat badan. Teman-teman yang udah nyimak beberapa video aku sebelumnya pasti tahu kalau aku tuh dietnya nggak sendirian di rumah. Jadi bapak mertua aku juga ikutan diet. Dan tahu nggak?
bapak mertua aku stuck berat badan itu sampai 1 bulan lebih, sampai 1 bulanan gitu, tapi lingkar perutnya itu terus berkurang tiap minggu. Nah, teman-teman juga bisa jadi timbangan nggak turun, tapi lingkaran badan yang lain itu berkurang. Kita jangan jadikan timbangan itu sebagai patokan ya. Coba ukur lingkar perut, lingkar lengan, lingkar dada, dan lingkar lingkar pinggang. Bisa jadi itu ikut mengecil gitu. Di balik stuck itu pasti ada penurunan kok, meskipun kita stucknya karena lagi menstruasi atau stucknya karena comot-comot, pasti nanti juga bakal turun. Cuman memang aku nggak tahu berapa lama karena tiap tubuh itu beda-beda responnya. Kalau bapak mertua itu kemarin sempat sampai 1 bulan, dan aku paling lama itu stucknya 3 minggu. Jadi yang baru stuck 3 hari, 4 hari, udah jangan terlalu diambil pusing. Yang ada kita malah jadi stres, mikirin terus berat badan kenapa nggak turun, kenapa malah stuck, atau malah kenapa naik gitu. Oke, jadi paham ya. Jadi intinya aku juga ngalamin stuck, gak semulus yang dibayangkan lah. Yang diet pasti ngalamin ini. Cuman kalau kita niatnya udah kuat, stuck berapa lama pun pasti dijalanin. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya yang sering banget ditanyakan. Kak, bagaimana cara menumbuhkan niat dan konsistensinya? Ini dari Kak Kori Nurdianti. Kalau niat, aku selalu bilang kalau niat dan konsisten itu yang bisa jawab itu hanya diri sendiri. Aku juga awalnya niatnya cuma coba-coba ya diet ini, tapi setelah beberapa hari diet dan berat badannya turun, di situ niat dan konsisten aku tiba-tiba tumbuh makin kuat gitu. Kalau konsisten, gimana caranya biar kita bisa konsisten? Sebetulnya jawabannya itu ada di diri kita sendiri. Kalau misalkan kita mau berat badannya mencapai BB ideal kita, ya silahkan gitu. Yang paling sulit itu diet itu memulainya. Jadi kayak menghilangkan kebiasaan buruk kita, kebiasaan makan yang yang berlebih gitu, dan memulainya itu yang sulit. Tapi yang aku rasain kalau udah lebih dari 1 minggu, bahkan masuk ke 2 minggu, 3 minggu, itu kayak udah enak banget kok gitu. Diet ini juga menurut aku nggak menyiksa gitu, masih bisa makan nasi. Jadi gimana caranya biar bisa konsisten, biar bisa niatnya makin kuat, yaitu balik lagi ke diri sendiri. Kalau misalkan mau berhasil, ya silahkan diusahakan, jangan sampai tergoda sama makanan-makanan enak yang nanti juga kita bisa konsumsi kok setelah nggak diet ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selama ngejalanin pernah makan sayur nggak? Soalnya aku alergi kalau kebanyakan makan ayam. Ini pertanyaan dari Kawinda. Aku selama ngejalanin diet Katia ini, aku makan sayur, makan tahu, makan tempe, makan apa lagi ya? Pokoknya aku makan semua jenis makanan kecuali tepung, gula, santan, minyak. Makannya gimana? Jadi makannya tetap masaknya tanpa tepung, gula, santan, minyak. Terus tetap dengan pola diet, maksudnya dengan porsi yang sama. Kalau tahu aku biasanya 1 potong, kalau tempe juga 1 potong, jadi nggak pernah berlebih. Terus dengan porsi nasi yang sama, aku juga masih makan sayur. Sayurnya kayak gimana? Jadi aku tuh paling banyak ngambil sayurnya itu 2 sendok. Kalau awal-awal itu 3 sendok, nah sekarang udah di 2 sendok aja, 2 sendok sayur gitu. Pertanyaan selanjutnya, kakak juga minum omega 3 dan vitamin seperti Katia nggak? Dari Kak Sukma Pertiwi, mungkin ini Pertiwi ya kak. Aku nggak minum vitamin sama nggak minum omega, tapi memang disarankan minum itu ya. Kalau memang dari sebelumnya suka minum vitamin sama omega, silahkan aja. Kenapa aku nggak minum? Jadi aku tuh mau beli tapi gak jadi terus. Mau beli tapi gak jadi terus, dan akhirnya ya sampai diet ini mencapai target aku gak minum gitu. Di masa pandemi kayak gini sebaiknya minum ya, itu juga untuk memaksimalkan penurunan berat badan, biar imun kita juga selalu sehat, biar imun kita juga selalu kuat. Jadi silahkan aja konsumsi, dan aku emang nggak minum, tapi bukan berarti harus diikutin ya. Silahkan, pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Betty DN. Kalau snacknya ganti-ganti gimana ya kak, tapi tetap makan di jam yang sama? Nah, sebetulnya aku tuh bukan snack aja yang ganti-ganti, jadi menu makan juga sebenarnya aku ganti-ganti, tapi memang fokus nasi dan ayam. Cuman aku selalu ada tambahannya. Nah, kalau snack itu aku selalu menyesuaikan dengan yang ada di rumah. Yang penting jumlah porsinya yang selalu sama. Ini pertanyaan dari Kak Amira Mulia.
menu makan dan jam makan dong Teh buat referensi. Kalau menu makan aku udah sharing di YouTube ya. Di video-video sebelumnya menu makan aku tuh kurang lebih kayak gitu, dan untuk jam makan juga udah aku sharing, tapi disarankan untuk jam makan itu atur sesuai dengan kebutuhan masing-masing, jadi nggak harus sama juga gitu. Nah kalau untuk menu makan yang terpenting itu kalau versi aku pribadi tidak mengandung tepung, gula, santan, minyak aja ya. Next pertanyaan selanjutnya dari Kasela. Kalau BB udah sesuai target, cara ngimbanginnya gimana Kak? Aku baru mencapai target sih sebetulnya. Aku sekarang lebih ke gimana caranya setiap hari konsumsi makanan tidak melebihi kalori harian aku. Diet Katia itu sebetulnya defisit kalori juga, tapi selama diet Katia aku nggak ngitungin kalori aku, yang aku malah fokusnya ke porsi makan gitu. Nah, tapi sekarang aku malah hitung-hitungan kalori sebisa mungkin. Makanan yang aku konsumsi itu nggak melebihi kalori harian aku. Ini kalori harian aku dan ini BMI-nya. Teman-teman silahkan cek aja di sini. Jadi ini yang aku jadikan patokan saat ini supaya berat badannya nggak naik gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Jenny Dwi Lukito. Rata-rata turun berat badan per hari berapa gram? 100 atau 200? Bisa lebih ya. Jadi kalau awal-awal diet itu malah bisa nyampe 800 gram gitu, dan aku nggak bisa prediksi bisa turun berapa gramnya, tapi yang terpastinya tiap hari turun, kecuali kalau lagi di fase stuck. Jadi kalau aku tuh fase stuck tuh fase dimana mau menstruasi aja aku bisa nggak turun, pas menstruasi pun bisa nggak turun, karena kalau lagi menstruasi itu badannya mengikat air. Jadi bisa disimpulin kalau lagi normalnya turun itu bisa sampai 300 graman per hari. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Reni. Kak, pakai legging shaping atau sejenisnya nggak? Makasih Kak. Enggak, aku nggak pakai legging shaping dan sejenisnya. Aku pakai legging biasa aja yang kalau beli di pasar itu bisa 30.000 bisa dapat legging. Tapi emang kalau di rumah aku jalan 45 menit juga malah pakai daster, pakai baju tidur kayak gitu ya. Dan sejujurnya aku pengen banget sih punya legging shaping, tapi belum rezekinya belum ada untuk beli leggingnya. Dan kemarin juga pas giveaway aku nggak dapet giveaway. Selamat ya yang kemarin dapat giveaway. Jadi jalan 45 menitnya bisa pakai legging shaping. Next pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Piha Siva, udah sering nanya di komen atau di DM, udah gak pernah dibalas sekarang. Maafin aku, bukan gak pernah dibales sih, tapi jujur aku tuh balesin semua, tapi emang dari awal. Nah kalau komen pasti ada yang kelewat ya, maaf pisan ipunten. Jadi sebenarnya aku tuh bukan gak ngebalesin DM, tapi nyicil gitu balasnya. Jadi kadang sehari aku cuma bisa balesin 5 orang gitu, karena aku punya balita dan aktivitas aku nggak di sosial media. Punten ya, punten pisan, punten ya teteh, insya Allah nanti dibalesin kok. Bentar ya ya, insya Allah nanti dibalesin kok, jangan marah, jangan ngambek ya, cantik ya. Lanjut ya. Ini dari Kak Pi Silviani, gimana cara menyikapi orang yang gak percaya kalau kita lagi diet, yang ada orang malah ngejek. Teteh yang cantik, kita diet bukan untuk orang lain ya. Kita nggak butuh pengakuan dari orang lain. Kita diet untuk diri sendiri. Kita diet biar kita bisa jauh lebih sehat, biar bisa kembali berat badannya ideal. Jadi kita nggak butuh pengakuan dari orang lain. Nggak usah menjelaskan ke orang lain yang nggak nerima. Kenapa? Karena nggak semua orang senang dengan perjuangan kita. Tenang aja, teteh nggak sendirian. Karena rata-rata yang lagi diet itu suka diledek. Bentar, di belakang tuh ada anak aku. Kakak, bentar ya sayang ya. Dan mungkin hampir semua yang lagi diet itu pasti diolok-olok, hah diet apaan sih, diet kayak gitu. Intinya kita tuh nggak butuh pengakuan dari orang lain ya. Kita diet untuk diri kita sendiri, kita sehat untuk diri kita sendiri. Yang pasti nanti kalau body kita udah ideal, yang senang tuh bukan orang lain kok, kita kok, kecuali orang itu yang benar-benar ngedukung kita. Jadi tetap semangat aja. Kalau misalkan yang ngomongnya itu orang terdekat, ya udah jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu diambil pusing. Yang terpenting fokus aja sama tujuan teteh. Dietnya untuk apa? Untuk sehat ya. Semangat, peluk dari aku.
Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan dari Kak Rizka Gita Iskandar. Teh, nasi dikurangin kalau udah berapa minggu ya? Nuhun. Kalau jadi porsi makan itu dikuranginnya per 2 minggu, begitupun porsi nasi. Jadi kalau udah 2 minggu silahkan dikurangin aja porsinya. Kalau awalnya 6 sendok silahkan jadi 5 sendok. Setelah 2 minggu tapi ya, begitupun porsi ikan, porsi lauknya, porsi snacknya. Jadi semuanya itu dikurangi per 2 minggu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Tiwi Pratiwi. Kak, kalau semisal makanannya nggak ditimbang gimana? Jadi awal-awal diet ini aku juga sebetulnya gak nimbang ya makanannya harus seberapa gram, tapi aku lebih ke kira-kira aja. Bisa turun gak? Waktu itu turun sih, malah karena awal-awal diet jadi turunnya lumayan banyak. Tapi setelah bapak mertua ikutan diet, jadi aku juga mulai nimbang karena aku gak mau ya bapak mertua asal-asalan dietnya. Makanya bapak tuh awal diet ini ayamnya 70 gram gitu. Jadi memang menurut aku sih lebih baik ditimbang. Saya nanti jelas pengurangannya. Kalau misalkan awal diet 70 gram, nanti setelah 2 minggu bisa jadi 65 gram gitu ya. Oke. Jadi ini pertanyaan selanjutnya dari Kalesia Pega. Selain jalan kaki 45 menit olahraga lain nggak? Nggak, selama 4 bulan ini aku belum olahraga apapun selain jalan 45 menit. Artinya memang disarankan sama dokternya jangan dulu olahraga, takutnya setelah olahraga kita jadi lapar berlebihan gitu. Jadi aku belum dibantu olahraga. Pertanyaan selanjutnya dari Kamelia. Selama diet kakak ukuran nasinya selalu sama 2 sendok, nggak dikurangin? Betul. Selama diet ini nasinya aku selalu 2 sendok makan, selalu 2 sendok munjung. Kisaran gramnya itu sekitar 65 sampai 70 gram. Dan itu sehari makannya itu 3 kali, pagi, siang, malam. Jadi aku tuh makan nasi sehari 3 kali. Nah, jadi nggak aku kurangin nasinya, yang aku kurangin itu dari ikannya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak STI Hoerunisa. Kak, kalau belum jam makan tapi kita lagi masak dan harus nyicip makanan, itu gimana solusinya? Kalau belum jam makan tapi kita lagi masak untuk yang di rumah atau buat kita sendiri, aku nyicipnya sampai lidah aja, jadi nggak aku telan. Tapi habis itu aku pasti selalu minum yang banyak, bener-bener kayak langsung minum gitu. Nah, jadi kalau nyicip paling kayak pengen tahu ini udah empuk ya digigit doang tapi nggak ditelan. Kalau soal rasa aku juga paling nyampe lidah aja karena gitu ya, tapi abis itu pasti minum banyak. Gak apa-apa sih, yang namanya ibu rumah tangga ya, nyicip-nyicip pasti, apalagi masak untuk orang rumah gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Terima kasih banyak. Selalu support aku, selalu support channel Rakana Story juga. Selalu komen di komentar YouTube aku, dan punten pisan kalau komennya nggak pernah aku balas atau misalnya kelewat. Yang DM yang belum dibales juga jangan marah ya. Semoga yang lagi berjuang menurunkan berat badannya bisa mencapai BB ideal. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.